Pernah nggak sih kita merasa janji politik itu mirip menu restoran bintang 5? Ditulis indah, disajikan megah, tapi kadang pas disantap rasanya hambar. Klik subscribe dulu biar obrolan kita nggak putus di tengah jalan, dan tulis opini kamu di komentar. Menurutmu janji-janji besar pemimpin itu seharusnya diukur dari kata-kata atau dari kenyataan di meja makan rakyat? Di awal kepemimpinan, duet Prabowo Gibran datang dengan narasi seolah ingin menata ulang dapur besar bernama Indonesia. Menu yang dijanjikan lengkap, kesejahteraan rakyat, lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, pendidikan yang adil, dan ekonomi yang berdaya saing global. Semua terdengar seperti resep kemenangan politik, bumbunya populis, penyajiannya emosional. Tapi, 8 bulan kemudian kita bertanya-tanya, apakah lauk yang sampai ke piring rakyat sesuai dengan yang dijanjikan? Atau hanya sekedar plating indah di televisi nasional? Prabowo bangga, program makan bergizi gratis disebut investasi terbaik bangsa. Anggaran 2026 bahkan tembus 335 triliun. 82,9 juta penerima ditargetkan. Tapi mari kita turun sejenak dari podium Senayan ke ruang kelas di Sragen dan Sleman. Ratusan anak keracunan setelah menyantap nasi kuning dan susu yang seharusnya bergizi. Ironinya, jargon makan bergizi gratis berubah jadi rawat inap gratis di rumah sakit. Pemerintah bicara pertumbuhan ekonomi 5%, pengangguran terendah sejak 1998. Ekspor yang konon melesat berkat kesepakatan dengan Uni Eropa dan tarif ke Amerika. Tapi di balik angka-angka manis itu, transfer ke daerah justru dipotong hampir 270 triliun. Pemerintah daerah seperti Pati dan Cirebon terpaksa melirik opsi pahit, menaikkan pajak rakyat. Pertanyaannya, apakah rakyat yang harus jadi collateral damage demi angka pertumbuhan di laporan APBN? Pemerintah bicara serakah nomik dan menaikkan gaji hakim hingga 280% demi membersihkan peradilan. Bagus, kalau gaji tinggi otomatis bikin hakim suci. Maka tak perlu KPK, tak perlu pengawasan. Tapi sejarah kita membuktikan, bukan gaji yang menentukan integritas, melainkan budaya hukum. Apalagi kasus-kasus korupsi tetap saja muncul, bahkan di program makan bergizi gratis yang katanya anti serakah. Anggaran pendidikan naik jadi 757,8 triliun, hadir sekolah rakyat untuk miskin ekstrim. Sekolah unggul Garuda untuk siswa prestasi. Di atas kertas terkesan indah, ada 100 sekolah baru, ada target 200, lalu 300. Tapi di lapangan, 115 anak mundur karena tak betah di asrama. 143 guru berhenti karena penempatan tak manusiawi. Bukannya menghapus kesenjangan, sistem ini justru berpotensi menciptakan segregasi pendidikan sejak dini. Di podium Senayan, semua terlihat tertata. Angka naik, anggaran besar, target mulia. Tapi di jalanan Pati, di ruang kelas Sragen, di asrama sekolah rakyat, realitas tidak seindah data. Distorsi ekonomi yang disebut Prabowo bukan hanya ada di buku teori. Ia hidup, bernapas, dan makan bersama rakyat kecil setiap hari. Jadi menurut kamu, apakah pidato kenegaraan ini benar mencerminkan keberanian mengoreksi keanehan bangsa? Atau justru menambah daftar anomali baru? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa share video ini biar makin banyak yang ikut diskusi.